Oke. Mungkin dari teman-teman KHM Malang, Mas Fauzan bisa menyampaikan pembacaannya suci Al-Quran untuk forum malam ini. Saya persilahkan. Oke, sudah bergabung dengan kita Mas Yusril ya. Halo Mas Yusril. Ya, ya. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mas Yusril. Oh, langsung. Iya. Bentar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man harrama zinata lillahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Mas Yusril bisa
bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang membaca. Oke teman-teman, sebelum benar-benar kita mulai untuk forumnya malam hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk menyalakan kameranya ya. Jadi biar kita bisa saling mengenal gitu, bisa saling tahu satu sama lain. Oke, telah hadir pada malam hari ini pemateri kita yaitu Bapak Ahmad Nasih Lutfi. Beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nah, di forum kali ini beliau akan menjelaskan tentang air ya dari sudut pandang Islam. Nah, seperti kita semua ketahui ya teman-teman, jadi kita pasti tidak bisa lepas dari air ya. Kita pasti membutuhkan air dalam segala aktivitas kita gitu. Nah, untuk dalam konteks Islam sendiri, selain air itu dibutuhkan sebagai penyokong kehidupan kita, nah air itu memiliki fungsi spesifik juga sebagai sarana untuk bersuci. Nah, yang berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari. Akan tetapi yang jarang kita sadari juga mungkin dalam keseharian kita masih suka melakukan pembuangan sia-sia air ya, atau istilahnya kita boros air, atau bahkan kita juga secara tidak sengaja ataupun bahkan secara sengaja kita mencemari air itu sendiri. Sedangkan di sisi lain masih banyak saudara-saudara kita yang untuk mendapatkan akses air bersih saja itu masih sulit. Nah, malam ini kita akan belajar bersama kira-kira bagaimana sih Islam ini mengatur interaksi kita dengan air. Kemudian bagaimana kita itu sebaiknya dianjurkan untuk memanfaatkan air itu sendiri. Nah, untuk itu kita langsung saja memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada Bapak Ahmad Nasih Lutfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni fahma waj'alni minas shalihin. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Roya dan teman-teman kader Hijau Muhammadiyah. Ya, pertama saya mohon maaf karena membuat teman-teman menunggu cukup lama karena tadi baru selesai tarawih juga. Dan kedua saya terima kasih karena bisa hadir di sini belajar bersama dengan teman-teman kader muda kader lingkungan muda Muhammadiyah ya. Jadi kader hijau, oh iya, sorry, kader hijau Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Mas Adi dan Mas David, jadi senior saya ini di Jogja ini. Teman-teman sekalian, di dalam mempelajari mengenai prinsip-prinsip etika dan pengelolaan air dalam perspektif Islam, sengaja kita akan mempelajarinya dari salah satu buku yang judulnya Himpunan 40 Hadis Hijau, Tuntunan Nabi Muhammad tentang Keadilan dan Kelestarian Lingkungan. Bukunya belum terbit, tapi ini sudah ada daminya dan rencananya, kata Mas David, ini akan diterbitkan oleh LLHPB, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP Aisyah. Jadi kita nantikan nanti versi lengkapnya bisa segera diterbitkan, dan buku ini merupakan kumpulan atau himpunan 40 hadis mengenai lingkungan yang dihimpun oleh Qori Majid dan Sarah Yasmin Latif. Semoga teman-teman sudah mendapatkan versi digitalnya. Saya kira sudah beredar ya di KHM. Dan saya tidak perlu menjelaskan
panjang lebar identitas mengenai buku ini, tapi kira-kira di dalam buku ini ada 40 hadis yang membahas mengenai air, ada sekitar 4 hadis, kemudian juga mengenai topik bumi ada 5 hadis, lalu topik tanaman ada 4, topik mengenai hewan 10, dan yang terakhir topik mengenai gaya hidup ini paling banyak ada 17. Mbak Roya dan teman-teman, jika diperkenankan saya tidak langsung membahas atau mengkaji bersama-sama nanti mengenai tema tentang air, tapi jika diperkenankan saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu, terutama tradisi di dalam menghimpun 40 hadis di dalam tradisi Islam, dan kira-kira prinsip-prinsip Islam seperti apa di dalam cara pandang terhadap alam, terhadap lingkungan, sebelum nantinya masuk ke dalam 5 topik yang tadi sudah saya singgung. Baik Pak, monggo dipersilakan. Ya. Saya kira teman-teman sudah sangat populer ya, bahwa di dalam tradisi Islam itu sangat lazim para ulama itu mengumpulkan beberapa hadis yang dianggap cukup representatif untuk menjelaskan satu topik-topik tertentu. Salah satu yang paling dikenal misalnya adalah Arba'in An-Nawawiyah, yang sebenarnya tidak persis 40, tetapi jumlahnya 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Syaraf An-Nawawi Dimashqi dari Damaskus, Suriah, kira-kira lahir abad ke-7 yang lampau, dan 40 himpunan hadis itu keseluruhannya bertema mengenai usuluddin atau dasar-dasar agama. Dan saya kira penyusunnya ini, Mbak Qorik Majid dan Sarah Yasmin Latif itu mengikuti di dalam tradisi itu. Kita juga mengenal misalnya 40 hadis mengenai fi faslil Quran Al-Azim, itu dihimpun oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Al-Husaini At-Tarimi, yang sekarang dari mana, dari Tarim itu Hadramaut, itu menghimpun mengenai 40 hadis mengenai Fadilatul Quran Al-Azim, 40 hadis mengenai fadilah Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk dalam topik-topik yang malam ini nanti kita akan mempelajari tentang air dan berikutnya beberapa topik yang lain. Pertama saya ingin sampaikan bahwa mempedulikan mengenai lingkungan dan KHM, saya kira salah satu ijtihad untuk jihad dan ijtihad ya, untuk berjuang terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Dan itu saya kira sangat tepat, karena kepedulian terhadap lingkungan itu bagian dari cabang keimanan. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'un. Keimanan itu memiliki banyak cabang. Ada yang mengatakan 60 cabang, ada yang mengatakan 70 cabang. Fa'afdoluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdol adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu salah satu cabang yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza bitoriq, dan cabang yang paling ringan yaitu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, adalah menyelamatkan lingkungan dari hal-hal yang terkecil, yakni menyingkirkan gangguan di jalan. Lalu juga
salah satu cabangnya misalnya satu sikap wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk adalah bagian daripada iman. Jadi dengan menekuni memiliki kepedulian terhadap lingkungan itu sejatinya adalah meningkatkan atau bahkan adalah wujud dari keimanan kita, karena iman itu bukan sesuatu yang pasif, sesuatu pernyataan deklaratif, tetapi pernyataan deklaratif la ilaha illallah itu menuntut konsekuensi, karena kita bukan sosok yang berkuasa, maka sejatinya kita juga menciptakan rasa aman kepada orang yang lain, gitu. Kira-kira ekspresi dari keimanan yang tampak di dalam kehidupan sehari-hari adalah semacam itu. Rasa aman secara lingkungan fisik maupun rasa aman secara lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa alam lingkungan itu diciptakan dengan desain dan tujuan. Itu sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Jadi Allah pernah berfirman, dan tidaklah langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu diciptakan dengan batilan, dengan tanpa tujuan. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Hal demikian itu hanya prasangka orang kafir saja yang menganggap alam itu diciptakan secara acak, secara tidak punya tujuan. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, dan Allah mengecam hal demikian. Fawailul, maka celakalah orang-orang kafir yang menyangka demikian, dan mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Sebaliknya orang yang bertakwa dan berbuat baik kepada bumi akan dijaga Allah dan mendapatkan pahala. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah engkau menyangka bahwa orang-orang yang beriman dan beramal solih itu diperlakukan seperti kal mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan fil ardi, terhadap bumi, terhadap dunia. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ataukah kalian menyangka bahwa orang-orang yang muttaqin itu sama seperti orang-orang yang berbuat fujar, berbuat celaka? Tentu saja tidak. Jadi kita meyakini bahwa alam lingkungan termasuk air, bumi, hewan, binatang, dan seterusnya itu, bahkan termasuk makhluk-makhluk yang anorganik itu diciptakan dengan desain dan tujuan tertentu. Dan yang saya kira penting juga, karena ini mendasari di dalam perspektif Islam terhadap Islam, adalah cara pandang Islam terhadap alam atau dari sisi ontologinya, yang saya kira ini sangat berbeda jauh dari pandangan-pandangan sekuler, katakanlah begitu, yang menempatkan alam ini semata-mata sebagai material, apalagi hanya ditempatkan semata-mata sebagai komoditas, gitu ya, sebagai barang dagangan. Nah, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 54 misalnya, menggarisbawahi bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah tanda-tanda bagi kita, liulin nuha, sebagai orang yang berakal. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan di dalam perspektif sufi ya, kita pernah mengenal bahwa sebenarnya alam sejatinya adalah
tajalli dari Allah, satu penghijauan dari zat Allah. Kita tidak diperkenankan untuk memikirkan dan tidak diberi kemampuan untuk melihat Allah, tetapi kita diperkenankan untuk memikirkan dan melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang empiris yang berupa alam, yang itu merupakan tajalli atau penghijauan dari Allah. Misalnya di dalam dialog antara Nabi Musa dengan Allah ketika Nabi Musa bermunajat gitu ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Kemudian Allah menjawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah berfirman, engkau Musa tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Falamma tajalla, ini ada kata-kata tajalla. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa su'iqa. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Setelah itu Musa sadar dan berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi itu salah satu titik pijak kita di dalam melihat alam, bahwa alam termasuk air di dalamnya itu adalah tanda-tanda dan tajalli atau representasi atau penghijauan dari Allah. Dan satu hal lagi yang saya kira ini sangat penting karena ternyata Allah itu memperlakukan makhluk itu sejatinya sama antara manusia sebagai makhluk dan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu, tanah dan sebagainya yang juga sama-sama makhluk. Dalam posisi itu maka sebenarnya tidak ada oposisi biner ya antara manusia dengan alam, karena manusia adalah juga bagian dari alam, atau secara lebih spesifik kesemuanya sebenarnya adalah makhluk sebagai objek. Dan posisi manusia sebagai subjek itu tatkala manusia ditempatkan sebagai khalifah agar menjaga keseimbangan antar makhluk-makhluk yang lain. Jangan sampai timpang, apalagi sosok manusia itu sendiri kemudian mengeksploitasi dan menjadikan kerusakan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Jadi pada satu sisi posisinya adalah sama-sama makhluk, namun juga diberikan mandat sebagai subjek tatkala diberikan kewajiban sebagai khalifah. Jadi bukan subjek yang kemudian bisa memperlakukan semena-mena terhadap makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena sama-sama makhluk, jadi sebenarnya tidak ada tadi oposisi biner antara alam dengan manusia, alam dengan kebudayaan dan seterusnya, karena sejatinya semuanya adalah ya makhluk di hadapan Allah, dan semua makhluk sejatinya adalah, ini yang menurut saya penting, bertasbih kepada Allah. Jadi jangan dikira yang melafadzkan tasbih itu hanya manusia, tetapi juga kalau di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 41 itu disebutkan, alam tara annallaha yusabbihu lahu
man fis samawati wal ardi wa thayru saffat. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa ini redaksinya menarik saya kira karena tidak menggunakan kata ma tetapi man fis samawati wal ard. Kalau man biasanya disematkan pada manusia, tetapi di sini untuk menunjukkan apa saja yang berada di fis samawati wal ard, yang ada di dalam langit dan di dalam bumi, itu semua bertasbih. Wa thayru saffat, dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Masing-masing makhluk yang ada di dalam langit dan di dalam bumi itu Allah tahu sedang makhluk tadi itu sedang mengucapkan salam dan bertasbih kepada Allah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kira-kira demikian Mbak Roya dan teman-teman sebagai pengantar sebelum kita memasuki pembahasan mengenai air. Sementara saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Roya. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, mungkin untuk pembahasan airnya bisa langsung dimulai setelah ini. Nah, untuk nanti teman-teman waktu ada pertanyaan silakan disampaikan setelah sesi pemaparan materi. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti kita akan diskusi saja, dan saya harap pengantar tadi sudah memberikan modal ya sedikit untuk Oh ya, siap Pak. mana nantinya kita ingin tanya jawab dan diskusi, tetapi saya harap nanti kita santai saja Pak, bertukar pikiran, dan di bagian akhir saya harapkan nanti ada semacam refleksi beberapa hadis yang nanti akan kita pelajari, itu paling tidak mengajarkan kita pada 3 hal ya setidak-tidaknya dalam catatan saya. Yang pertama adalah soal etika atau moral kita, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Misalnya tadi sudah disampaikan Mbak Roya, etika di dalam menggunakan air supaya tidak boros, menggunakannya secara efisien, dan seterusnya. Refleksi yang kedua saya kira adalah soal tata kelola atau tata kepengurusan air. Dan refleksi yang ketiga adalah bahwa air itu bukan hanya terkait sebagai problem etik dan sebagai problem governance, tetapi juga sebagai problem politik ya, karena di situ ada soal ketimpangan di dalam mengakses air, ya, soal adanya akses para kelompok pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih kuat dan kelompok pihak yang lain atau para mustadafin dikatakanlah begitu yang tidak bisa mengakses. Jadi ada problem politik di situ soal akses, eksklusi, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya air. Baiklah, saya akan memulai. Kalau teman-teman ada yang sudah mempunyai buku ini versi bahasa Inggrisnya, ini versi bahasa Indonesia yang kita siapkan. Saya hanya mencetak 5 kemarin untuk contoh saja. Tetapi kalau teman-teman sudah punya versi digitalnya, silakan dibuka, kita simak bersama-sama. Buku ini memulai pembahasan air dengan satu sitiran ayat surat An-Nur ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tahu bahwa air itu hidup dan menghidupkan. Hidup karena tadi sudah kita singgung di depan, semua makhluk itu pada dasarnya adalah hidup dengan cara buktinya mereka itu bisa bertasbih, hanya saja manusia punya keterbatasan mendengar makhluk itu mengucapkan tasbih, ya, termasuk air itu yang hidup juga mengucapkan tasbih. Dan air itu juga menghidupi. Kalau tubuh kita itu barangkali lebih dari 50% terdiri dari air, gitu ya. Dan begitu juga setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk menopang kehidupannya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 juga dinyatakan, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata radqan fafatafnahuma. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu kemudian menjadi hidup. Hadis pertama, an Abdullah bin Amr wa anna Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad wa huwa yatawaddau. Faqala ma hadha sarafu? Faqala afil wudu'i israfun? Qala na'am. Wa in kunta ala nahrin jarin. Ini saya terlupa share screen dari tadi ternyata. Mohon maaf. Dari Abdullah bin Amr meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika melewati sahabat Sa'id ketika sahabat tersebut sedang melakukan wudhu. Lalu Nabi berkata, faqala ma hadha saraf? Nabi berkata, ma hadha saraf? Pemborosan macam apa ini? Faqala, kemudian saat berkata, afil wudhu'i israfun? Apakah ada pemborosan dengan air dalam hal berwudhu? Apakah berlaku juga kalau dalam berwudhu, beribadah itu juga dihitung ada pemborosan? Kemudian Nabi menjawab, qala na'am. Ya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Bahkan jika engkau berwudu di sungai yang mengalir. Jadi demikian pentingnya kita berhemat di dalam penggunaan air, bahkan ketika di dalam beribadah, ya, apalagi penggunaan di luar untuk ibadah. Kemudian hadis yang kedua, an Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaqtu'i ila sadaqatin. Anas melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan wudu dengan 1 mud dan akan melakukan ritual mandi dengan 1 sok hingga 5 mud.
Rasulullah itu terbiasa berwudu hanya dengan 1 mud. Kalau kita konversi, 1 mud itu kira-kira 2/3 liter atau berapa itu ya, 660 mililiter. Kalau botol mineral kemasan Tanggung itu kalau tidak salah 750 liter ya. Anda bisa bayangkan Rasulullah biasa berwudu kurang dari 1 botol mineral ukuran Tanggung itu. Mungkin caranya dikucurkan gitu ya. Di kita ada yang pakai keran mengucur, ada juga yang pakai kolah dengan memasukkan anggota bagian tubuh yang dibasuh gitu langsung ke dalam kolah tersebut. Nah, apakah karena ini atau etos hemat air itu berlaku karena berada di Jazirah Arab yang merupakan iklim subtropis, ataukah sebenarnya juga berlaku untuk semua daerah? Sebenarnya kalau di dalam hadis sebelumnya, Rasul sudah mewanti-wanti kita, bahkan juga berlaku pemborosan ketika kita juga misalnya berwudu di air sungai yang mengalir, namun cara berwudu kita juga tidak efektif gitu, karena air sungai itu juga merupakan resources, merupakan sumber daya publik begitu yang juga dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga jangan sampai mengotorinya, jangan sampai digunakan secara serampangan, secara boros, sehingga menghalangi akses orang lain juga untuk memanfaatkannya. Saya tadi sempat browsing, kira-kira kalau di Indonesia itu rata-rata orang wudu itu menghabiskan berapa liter? Ternyata rata-rata menghabiskan 4,5 liter. Nah, kalau dalam 1 hari 1 malam itu ada 5 waktu sholat, maka kira-kira menghabiskan 22,5 liter. Satu etos yang jauh-jauh hari sudah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan sekali lagi tujuannya adalah supaya sumber daya alam, dalam hal ini air, itu tidak hanya berhenti pada generasi saat ini saja, tetapi juga bisa berlangsung untuk anak cucu yang merupakan sebagai pemilik dari alam raya ini. Jadi sejatinya anak cucu itu bukan sebagai pewaris yang mewarisi dari kita, tetapi mereka sebagai pemilik. Dan kita sebagai generasi yang terlebih dahulu dititipi untuk mengelolanya lebih efisien, supaya si pemilik aslinya nanti kita menyerahkan kembali kepada si pemilik aslinya. Kira-kira begitu ininya, perspektifnya ya. Hadis yang ketiga, saya langsung saja ya, karena ini hanya ada 4 hadis, jadi saya langsung bacakan semuanya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma'i liyumna'a bil kala. Disahkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menahan kelebihan air, karena tindakan itu akan mencegah tumbuh suburnya rumput padang gembala. La yumna'u, janganlah mencegah fadlul ma'i, kelebihan air, liyumna'a bihil kala, karena hal demikian itu dapat mencegah tumbuh suburnya rumput padang gembala. Mengapa demikian? Ya, kita tidak boleh menahan kelebihan air, misalnya
kita mengolah lahan kita sendiri, sawah kita sendiri, kemudian kita aliri, lalu membendungnya hanya untuk kita, kemudian membiarkan petak yang lain itu kekeringan, padahal petak yang lain itu sebenarnya bukan petak sawah yang diolah oleh orang lain juga, tetapi misalnya petak yang lain itu adalah tanah kosong ladang pengembalaan. Nah, untuk hal demikian saja dilarang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Apalagi kalau sampai kita membendung air hanya untuk kebutuhan pengairan lahan kita sendiri dan membatasi petak orang lain. Maka itu pemahaman muwafaqahnya berikutnya adalah justru semakin dilarang, ya. Jadi membatasi lahan lain yang katakanlah lahan kosong untuk pengembalaan saja dilarang, apalagi membatasi lahan milik orang lain gitu. Nah, mengapa demikian? Karena air itu pada dasarnya adalah sumber daya publik, ya. Itu berlaku baik air yang sifatnya mengalir dari mata air, dari sungai, dari air hujan, dan juga air yang berasal dari dalam tanah. Kita jangan pernah mengira bahwa air yang kita gali dari salah satu spot halaman rumah kita, misalnya berada di belakang rumah kita, itu akan keluar air yang berasal dari spot tanah milik kita saja. Tetapi air yang terkumpul, yang kemudian kita bor, itu bisa saja terkumpul hasil dari mengalir dari berbagai sumber. Entah yang semula tersimpan karena ada banyak pohon di pekarangan milik orang lain, karena tersimpan di beberapa wilayah tangkapan air di sekitarnya, kemudian karena kita mengebor lebih dalam, kemudian dia mengalir dan masuk ke wilayah tangkapan kita. Nah, oleh sebab itu, menyadari hal demikian, bahwa air yang kita peroleh itu sejatinya bukan berasal dari katakanlah tanah milik kita semata-mata, tetapi juga berasal dari sumber yang lain, maka kita tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Kita hanya diperkenankan menggunakan seperlunya karena ada hak pihak lain di dalam menggunakan sumber air tersebut. Gitu. Ini saya tambahkan sedikit, saya baca dari Sirah Umar bin Khattab. Demikian pentingnya pengelolaan air itu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa di mana ada air, disitulah ada harta. Dan di mana ada harta, di sanalah muncul fitnah. Jadi, karena dia sumber kehidupan yang primer, maka dia merupakan resource yang resourceful dan sangat kontestatif begitu. Siapa yang menguasainya, maka dia akan menguasai kehidupan, kira-kira seperti itulah. Dan kemudian ketika terjadi konflik, terjadi fitnah. Pernah suatu ketika sahabat Ad-Dahhak bin Khalifah akan mengairi lahan pertaniannya dari Uraid dan mengharuskan melewati tanah Muhammad bin Maslamah. Namun sahabat Muhammad bin Maslamah ini keberatan ketika ingin mengairi, ketika akan dilewati untuk mengairi lahan Ad-Dahhak bin Khalifah tadi. Kemudian Umar berkata tegas kepada Muhammad bin Maslamah maksudnya, demi Allah, sungguh dia akan mengalirkan air meskipun harus lewat di atas perut kamu. Jadi hak atas air itu ternyata
melebihi dari hak atas tanah kalau dalam pandangan Umar bin Khattab gitu ya. Jadi kalau diharuskan melewati lahan milik orang lain, maka cara itu harus ditempuh. Toh juga air itu mengairi juga lahan-lahan yang dilewatinya, termasuk lahan yang terkena lewatan air tersebut gitu. Hadis yang terakhir, yang keempat, mengenai air. An Sa'ad bin Ubadah qala qultu ya Rasulullah inna ummi matat. Dari Sa'ad bin Ubadah, beliau berkata, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Haruskah aku bersedekah atas namanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, benar. Lalu aku bertanya, qultu fa ayyu sadaqati afdalu? Amal sedekah apakah yang terbaik? Qala saqyul ma'i. Nabi menjawab, bersedekah dengan air minum. Dari hadis ini beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama adalah amal yang pahalanya masih bisa mengalir sampai orang yang meninggal. Di sini dicontohkan Sa'ad bin Ubadah melakukan suatu amal atas nama ibunya berupa bersedekah dengan air minum sebagaimana saran Nabi. Nah, bagaimana kalau bersedekah lebih dari itu? Misalnya membuatkan sumber air minum, yakni membangun sumur supaya banyak orang bisa mengambil air tersebut untuk air minum, untuk kebutuhan sehari-harinya, dan seterusnya. Tentu saja pahalanya akan jauh lebih besar. Kemudian mengkonservasi dan melindungi mata air untuk keberlanjutan generasi berikutnya, itu saya kira juga senada, sejalan dengan hadis ini, meskipun secara redaksional tidak menyebutkan mata air atau sumur, tetapi saya kira senafas ya kalau kita ambil maksud dari hadis ini. Dan kalau kita lihat di beberapa desa, misalnya kalau di Jogja saja, di Kodean kampung saya ini, beberapa kali saya masih melihat mata air yang berada di bawah pohon-pohon yang besar, itu masih ada. Namun sayangnya kondisinya sudah sangat tidak dirawat, dan sayang juga mata air itu jarang sekali diidentifikasi, diinventarisasi sebagai bagian dari kekayaan desa. Kalau mengatakan aset desa, kekayaan desa sekarang ya, untuk zaman sekarang itu biasanya yang punya potensi di pariwisatakan gitu ya, yang punya potensi dijual gitu ya, dikomodifikasi, entah itu untuk wisata desa, untuk apapun ya namanya, tetapi jarang sekali aset desa atau kekayaan desa yang berupa public resources ya, seperti sumber mata air, ladang pengembalaan, kemudian wilayah tangkapan air, hutan desa dan sebagainya, itu jarang sekali dilirik, jarang sekali diperhatikan. Dan padahal sekarang kita memiliki dana desa yang cukup besar. Kalau di Jogja ada dana desa yang diperoleh dari dana IS, dana keistimewaan, maupun dari dana desa sebagaimana umumnya itu. Namun sejauh yang saya lihat belum sampai digunakan untuk mengurusi public resources semacam ini. Itu kira-kira 4 hadis yang bisa kita pelajari dari buku ini.
Dan sebagai ringkasan, di sini saya catatkan, tadi sudah saya singgung, bahwa ketika kita ingin mendiskusikan air, maka sejatinya setidak-tidaknya ada 3 persoalan ini. Pertama adalah problem ontologis, yang menempatkan makhluk, termasuk juga air itu sebagai makhluk yang spiritual, yang hidup dan menghidupkan. Dan kemudian ada problem etik, baik di dalam memberikan dasar agar kita hemat di dalam mengkonsumsi, agar kita juga peduli mengkonservasi air, dan ini menjadikan dasar bagi etika pribadi maupun etika lembaga di dalam tata kelola pemanfaatan air. Dan itu tidak bisa terlepaskan pada soal yang terakhir, bahwa ketika membicarakan resources termasuk air ini adalah ada problem politik, yakni akses, eksklusi, dan kontrol atas air. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terhadap beberapa hadis yang tadi sudah kita pelajari bersama. Saya kembalikan kepada Mbak Roya dan saya harapkan diskusinya dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Silahkan kepada teman-teman, pasti sudah banyak ini ya, timbul pertanyaan-pertanyaan setelah tadi menyimak pembahasan tentang air dan bagaimana etika kita terhadap air, kemudian kira-kira apa aja permasalahan sekarang yang ada terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan air. Nah, mungkin di sini saya memberikan kesempatan kepada 3 penanya ya teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Silahkan, Mas Lampos ya panggilannya. Iya. Mas, dengan Mas siapa? Silahkan. Mas Lampos, saya dipanggil Lampos. Oke, siap. Silahkan, Mas. Mas Nasih, terima kasih udah berbagi dan ngasih insight ya. Ini ada tadi dari penjelasan gitu saya tergelitik dan ada beberapa pertanyaan gitu terkait ini ya. Tata kelola air itu kan nggak boleh ngebendung ya. Terus bagaimana kalau misalnya dibendung untuk keperluan tenaga listrik gitu? Itu kan untuk masalah orang banyak listriknya ya gitu. Apakah itu masuk ke dalam ini? Itu ya secara etik bisa dibenarkan dan secara kaidah fikih dibenarkan nggak sih gitu. Nah, yang kedua terkait terkait tata kelola ya bendungan tadi, gimana kalau misalnya dalam teori politiknya mereka itu ya negara kan otoritas negara yang melakukan pembangunan, mereka juga yang memberlakukan izin, tapi mereka itu melakukan ya kejahatan lah terhadap masyarakatnya, menipu dari segi AMDAL misalnya tanpa persetujuan warga setempat gitu. Itu apakah bisa dibenarkan juga atau enggak gitu. Soalnya kan kalau terkait pembangunan, kalau kata Emil Salim kan pembangunan dan lingkungan itu kayak teh manis gitu. Tergantung gulanya nih, gulanya dikit kemanisan, gulanya banyak juga jahat gitu. Jadi ini yang mau saya tanya. Nah, ketika ada praktik yang seperti itu termasuk dalam perbuatan yang merusak atau enggak gitu ya, Mas? Kalau dari saya pertanyaannya seperti itu sih. Terima kasih, Mas. Masih. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin Pak Lutfi bisa langsung menjawab atau kita tampung dulu pertanyaannya. Yang menjawab tidak harus saya ya, karena terus terang saya juga bukan orang yang secara spesifik mengkaji mengenai politik air lah, kira-kira begitu. Mas David saya kira lebih paham itu, disertasinya tentang itu ini. Baik. Tapi saya mungkin bisa merespon untuk pertanyaan yang pertama. Kalau yang disinggung di dalam hadis itu adalah membendung untuk kepentingannya sendiri.
Karena pada dasarnya hadis itu adalah air itu adalah public domain gitu ya, atau the commons gitu ya. Maka tidak bisa resources yang pada dasarnya atau sifat dasarnya itu adalah milik bersama itu kemudian hanya didaku untuk kepentingannya pribadi. Kalau dibendung untuk kepentingan lain, karena memang sifat air itu bukan hanya dimanfaatkan untuk minum, untuk irigasi, tetapi juga bisa untuk menggerakkan turbin, PLTA, dan sebagainya, dan itu untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat lebih luas, maka dia telah menunaikan raison d'être-nya, dia telah menunaikan alasan kenapa dia diciptakan, yakni untuk kemanfaatan lebih luas gitu. Persoalan lagi misalnya, nah yang itu juga harus kita lihat, apakah PLTA-nya itu nanti juga disalurkan untuk kepentingan elektrisasi masyarakat ataukah untuk elektrisasi industri. Nah itu persoalan lagi gitu ya. Jadi perjalanan air dan kemanfaatannya lebih lanjut itu juga perlu kita periksa terus menerus. Tapi prinsipnya adalah di dalam hadis maupun di dalam konstitusi kita yang sudah cukup jelas itu bahwa resources yang kita tidak pernah membuatnya itu, karena itu adalah ciptaan Allah, itu adalah sebesar-besar untuk kemakmuran umat gitu ya, kemakmuran rakyat gitu. Apapun wujudnya, apakah itu dibendung untuk irigasi, dibendung untuk sumber air bersih, konsumsi minum, ataukah untuk PLTA, tetapi itu tadi kemanfaatan untuk luas itu sebagai pedomannya, sebagai acuannya. Saya kira itu yang bisa saya respon, Mas Lampos. Silakan teman-teman lain mau menanggapi. Baik, silahkan diskusi terbuka ya Pak Lutfi untuk teman-teman yang lain yang ingin menanggapi dari pertanyaan Mas Lampos tadi. Oke, mungkin sambil kita keep pertanyaannya Pak Lutfi, jadi ada yang bertanya juga via chat. Mas Hilmi Muhammad Fauzi. Nah, menanggapi dari banyaknya kasus banjir di berbagai wilayah di Indonesia, tapi masih juga ada kesulitan air di daerah lain. Nah, kira-kira apakah ada kesalahan pengelolaan pemanfaatan air di Indonesia, yaitu yang satu kelebihan dan yang satu kekurangan, atau kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Lutfi di sini? Iya, ini sudah di luar kajian kita tentang hadis ya. Jadi jawabannya juga respon saya sepertinya juga lebih baik tertarik kepada ini ya Pak, terkait politik ya, pengelolaan air. Kalau pendekatannya ekologi politik, memang soal banjir itu tidak pernah semata-mata problem alam ya, tetapi problem yang diakibatkan hubungan antara manusia dengan alam itu, atau biasanya ya relasi antara manusia dengan alam gitu. Jadi krisis banjir, krisis kelangkaan air itu bukan karena air tidak ada, tetapi karena salah urus gitu kan. Demikian juga banjir, bukan karena curah hujannya tinggi. Kalaupun curah hujan tinggi juga bisa karena iklim global yang berubah, yang karena juga diakibatkan oleh perilaku manusia yang sangat konsumtif di dalam menggunakan energi dan seterusnya. Jadi tidak pernah semata-mata banjir ataupun krisis kelangkaan air itu
Sekali apa senggol HP buat pensil juga senggol. Problem alam semata-mata, tapi problem hubungan antara manusia dan alam yang disebabkan oleh ya kesalahan tata kelola salah satunya ya, dan ketidakadilan atau ketimpangan penggunaan, yang satu ditebang, dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit, untuk tambang, untuk industri, untuk perumahan dan sebagainya. Kemudian wilayah yang lain terkena dampaknya. Di Kalimantan saya kira ya sudah menuai itu, termasuk juga mungkin untuk IKN itu ancamannya kan juga banjir ya, sehingga pemerintah konon sudah menyiapkan bendungan untuk mengantisipasi kebutuhan air sekaligus mengantisipasi banjirnya, tetapi ya kita tidak tahu seberapa efektifnya itu. Saya kira itu yang bisa saya respon ya. Kemudian Mas David, ini pertanyaannya menarik sekali. Itu salah satu kesimpulan disertasinya ya Mas ya. Kesimpulan sementara. Ya saya sekilas saja membaca, dan saya harap memang dengan mempelajari hadis ini menambah energi baru kita teman-teman KHM di dalam melakukan jihad konstitusi ya, jihad konstitusi yang sudah dirintis oleh para senior di PP Muhammadiyah. Kalau nggak salah zamannya siapa Mas David, Pak Din Samsudin ya, judicial review beberapa undang-undang terkait sumber daya air, rumah sakit, undang-undang apa saja waktu itu ya, Minerba, saya lupa. Nah, yang menarik memang undang-undang nomor berapa Mas? 7 2004 ya, mengenai air itu, yang dinyatakan inkonstitusional karena undang-undang itu memberikan keleluasaan pada privatisasi air lah, kira-kira seperti itu, dan mengkomoditisasi air. Dan putusan dari judicial review itu saya kira memenangkan gugatan dari PP Muhammadiyah dan beberapa pihak yang lain, meskipun dalam kenyataannya pemerintah masih juga memberikan kelonggaran pada pihak swasta di dalam melakukan pengelolaan air, yang sayangnya MK tidak memberikan arahan yang lebih lanjut, apakah kemudian pengelolaan air itu harus disebut secara eksplisit dikelola oleh koperasi, dikelola oleh, kalau di konstitusi itu kan yang memenuhi hajat hidup orang banyak harusnya dikelola oleh negara kan, harusnya kan dikelola oleh BUMN atau BUMD begitu ya. Tetapi kan ya Mahkamah Konstitusi, saya nggak tahu dari sisi hukum ya, putusannya itu membatalkan tetapi tidak memberikan satu arahan yang sifatnya eksekusional gitu ya. Toh sekarang pada akhirnya privatisasi air tetap juga berjalan gitu. Meskipun BUMD seperti PDAM ya itu tidak menjual air ya, karena kalau dari sisi Islam menjual air itu tidak boleh. Di putusan MK itu juga dinyatakan menjadikan air sebagai objek harga yang harus dibayarkan itu tidak boleh. Tetapi kalau suatu perusahaan ingin dalam tanda kutip menjual, maka yang dibayarkan adalah jasa pelayanannya. Nah, saya nggak tahu seberapa hitung-hitungannya ya. Misalnya saya tadi pagi itu baru bayar PDAM rumah saya ini, udah naik nih. Bulan kemarin 70-an ribu, sekarang 90-an ribu. Itu harga dasar airnya itu berapa? Apakah
rinciannya itu terdiri dari biaya pengelolaan saja ataukah juga termasuk harga air sebagai subjek, ya, sebagai objek harganya itu saya nggak tahu itu. Tetapi ya saya kira ini jadi tantangan generasi kita, generasi muda untuk ya melanjutkan jihad konstitusi itu, karena dalam praktiknya meskipun putusan MK itu sudah keluar di tingkatan eksekusional, hal-hal yang diresahkan tadi juga masih berlangsung gitu. Kira-kira cara mengcounternya seperti apa sekarang ini di tingkatan implementasi gitu ya. Gitu Mas David dan teman-teman. Siap, matur nuwun. Baik, mungkin masih ada yang kepo lagi. Nah, saya berikan kesempatan pada satu orang terakhir mungkin ya Pak. Oke, monggo. Oke, silahkan teman-teman. Atau barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya, persilahkan juga. Nah, ini ada apa? Ada Mas Yusril, Pak, yang sedikit bercerita ya di kolom chat. Nah, melihat persoalan air di sawah, Pak, jadi secara etik sepertinya petani ini masih belum bisa mengelola air dengan baik. Nah, kemungkinan dari sini kira-kira kita bisa mengedukasi petani gitu ya. Nah, agar tidak mubazir air di sawah kayak gitu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana kita mewujudkan itu gitu. Jadi kira-kira untuk melihat penggunaan pengelolaan air oleh petani di Indonesia ini bagaimana gitu, dan kira-kira di mana kita bisa titik di mana kita bisa mengedukasi mereka gitu. Apakah itu memang salah atau bagaimana menurut pandangan Islam gitu, Pak. Mas Yusri mungkin bisa bercerita kira-kira pemubadirannya. Ya, bisa Pak. Jadi seperti yang saya alami sekarang Pak, petani di sawah itu kebanyakan menggunakan sumur bor Pak. Dan juga bagian ada yang menggunakan air di sungai gitu. Tetapi yang lebih efisien sumur bor, karena sumur bor yang lebih bersih karena airnya begitu kan. Kemudian dari penggunaan sumur bor ini, petani itu masih belum bisa menggunakan sebaik mungkin. Jadi masih ada pengeluaran banyak hingga di ladang itu masih kebanyakan air yang tidak tergunakan begitu kan. Maksudnya terbanyak gitu. Jadi berarti sampai ke ada hujan. Kenapa? Ada hujan ya. Nggak ada irigasi sampai ngebor. Untuk irigasi itu jarang, soalnya di tanah juga masih kering kan. Kalau musim sekarang mungkin ada banyak hujan, dan itu pun kalau kena air hujan pada tanaman juga akan terkena penyakit. Kalau musim sekarang mungkin ada banyak hujan, dan itu pun kalau kena air hujan pada tanaman juga akan terkena penyakit. Kalau musim sekarang mungkin ada banyak hujan, dan itu pun kalau kena air hujan pada tanaman juga akan terkena penyakit. Kalau musim sekarang mungkin ada banyak hujan, dan itu pun kalau kena air hujan pada tanaman juga akan terkena penyakit.
Tapi kebanyakan kalau misalnya pakai sumur bor itu, Pak, kondisi air itu tidak bisa terbendung. Pada akhirnya air itu tidak terbuang di aliran irigasi. Jadi masih tetap di got, apa ya? Kalau saya katakan bedengannya gitu. Jadi bisa jadi air itu masuk ke tanaman, jadi sehingga tanaman itu kalau terkena air terus semakin layu begitu. Ya, saya nggak paham teknisnya, Mas ya. Tetapi mungkin yang saya bisa respon adalah ketika urusan air itu diserahkan kepada keputusan pribadi. Padahal persoalan air adalah persoalan publik, maka pada akhirnya satu sama lain ini akan rebut, konflik. Ketika diserahkan kepada mekanisme dan pilihan-pilihan individu, problem yang akan muncul setidak-tidaknya dua yang saya tangkap tadi. Yang pertama adalah kemubadiran, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh petak tetangganya yang lain, karena merasa ya dia yang ngebor, kemudian hanya dialihkan untuk petaknya sendiri. Problem yang kedua adalah ya rebutan, mana yang lebih mampu menggali lebih dalam, maka dia yang akan mendapatkan sumber air yang konstan ya. Sementara yang tidak punya kesempatan untuk itu, nggak punya modal, nggak punya diesel, nggak punya alat untuk menyedotnya lebih dalam, maka ya dia akan kalah karena sifat alamiah dari air itu sendiri mengikuti gravitasi, ya dia disedot oleh tetangganya gitu. Nah, kalau kembali kepada prinsip bahwa air itu milik publik, maka seharusnya dia dikelola secara publik. Dalam hal ini adalah negara wajib mengelolanya. Membuat sumur bor sendiri itu menurut saya sudah satu persoalan, sudah suatu problem. Kenapa sampai diserahkan kepada keputusan-keputusan pribadi gitu ya, sampai ada sumur bor perorangan gitu. Apakah tidak ada infrastruktur pengairannya, irigasi, ya bendungan, atau kalaupun sumur bor, mengapa tidak bisa dikelola secara komunal, kerjasama beberapa petak gitu ya, untuk ditampung dan dialirkan secara efektif gitu. Karena misalnya petaknya ada di tengah-tengah gitu, tapi sumber mata airnya ada di petak yang katakanlah dekat dengan jalan gitu kan. Nah itu kan repot sekali itu. Apakah harus dialirkan ke petak terdekat dulu sampai kemudian masuk ke petaknya sendiri, ataukah harus pakai selang, pakai paralon dan sebagainya? Nah itu kan agak repot kalau tidak kerjasama. Dan saya nggak tahu, semestinya desa memiliki atau apa namanya ya, kelembagaan desa untuk fungsi-fungsi primer semacam itu, pengelolaan air dan sebagainya, itu harus diperkuat. Sayangnya ini saya pernah membaca artikel lama dulu ya, konon katanya infrastruktur pengairan zaman Orde Baru yang meskipun dibangun dengan memakan korban yang sangat banyak ya, pembangunan waduk-waduk, irigasi, dan dibangun dengan hutang besar-besaran dari Bank Dunia, dari beberapa bank internasional, itu mangkrak, ya mangkrak, sayangnya begitu ya, karena tidak compact, tidak match dengan pembangunan pasca Orde Baru yang sangat liberal, ketika konversi tanah itu demikian tidak terkendali, yang merusak infrastruktur pengairan itu sudah dibangun susah-susah, tetapi terhenti karena misalnya sawahnya berubah menjadi
perumahan. Ketika dia berubah, maka aliran irigasinya berhenti sampai di situ. Gitu. Mungkin irigasi yang sifatnya tersier ya, yang itu berhenti di situ. Sawah yang dilompati, ya diputus oleh perumahan tidak lagi terairi. Jadi banyak sekali yang kemudian mangkrak. Ya, ini ada penjelasannya. Mangkrak itu tidak difungsikan dengan sebagaimana mestinya. Atau mubazir. Jadi irigasinya mubazir, airnya tadi juga mubazir. Nah, itu cerminan belaka ya. Jadi dari sistem neoliberal seperti ini. Kira-kira begitu menurut saya. Baik, sepertinya semakin malam ini semakin menarik ya Pak diskusinya. Mbak, ini saya minta arahan kepada Ustadz untuk bagaimana caranya mengedukasi secara halus kepada petani ketika nanti memakai sumur ini begitu Pak. Menurut saya ini kerjasama antar plot gitu ya, dan itu lebih organik ya, lebih berbasis kebutuhan, kerjasama antar petani yang didasarkan pada kedekatan plot dan kebutuhan air. Mengapa saya bilang itu lebih organik, lebih berbasis pada kebutuhan real mereka? Karena biasanya pengorganisasian petani itu sifatnya top down, misalnya disuruh membentuk koperasi karena mau ada bantuan gitu kan. Tetapi keanggotaannya itu misalnya satu dukuh. Padahal petani satu dukuh itu tidak mesti memiliki plot yang saling berdekatan sehingga tidak punya kepentingan untuk kerjasama. Jadi misalnya kalau ingin diedukasi saya kira adalah menjadikan kerjasama antar petani itu lebih real karena didasarkan pada kebutuhan pengelolaan air yang mereka hadapi. Dan itu berbasis pada plot ya, kedekatan plot. Bukan berbasis pada kesatuan dukuh, kesatuan desa, kesatuan nama koperasi yang dibikin tiba-tiba yang itu seringkali tidak real gitu. Kayaknya gitu Mas. Saya nggak ngerti. Terima kasih tadi. Kedekatan plot nih Pak. Terima kasih Ustadz. Baik. Sepertinya banyak yang mengalami permasalahan sumur bor ini Pak ya di desa-desa. Di desa saya juga masih ada tetangga yang pakai sumur bor tapi agak jauh jadi kurang terdampak gitu Pak di saya pribadi. Oke teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu juga, jadi sepertinya untuk diskusinya terpaksa harus dicukupkan sampai di sini ya. Nah sebelum ditutup tadi ada satu refleksi yang disampaikan oleh Mas David di kolom chat ya. Kira-kira bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah yang masih menggunakan keran-keran air yang masih gede, jadi airnya meluber kemana-mana, atau saat kita sikat gigi juga masih sambil kerannya mengalir terus. Selain itu juga bekas air wudhu jarang dimanfaatkan lagi untuk perkebunan di lingkungan masjid. Nah, kira-kira apa aja sih langkah-langkah praksis dari hadis ini yang perlu kita kreasikan ya dalam tindakan-tindakan ekologis keseharian yang ada di sekitar kita gitu. Nah, teman-teman, untuk diskusi ini sebenarnya ini masih pertama ya untuk tadarusnya. Nanti teman-teman bisa join lagi, ikut lagi di tadarus selanjutnya karena nanti akan ada sesi-sesi yang lain membahas hal-hal yang lain juga selain air gitu. Nanti kita belajar bersama-sama. Sebelum itu terima kasih banyak kepada Pak Lutfi atas sharingnya malam ini. Mungkin sebelum ditutup bisa ada satu atau dua kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Pak Lutfi.
Apa ya? Mas David tadi sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa proses belajar kita tidak hanya berhenti pada memahami apa yang ada di dalam hadis ini, buku ini, tetapi yang jauh lebih penting nantinya adalah merefleksikannya dan menjadikan ini sebagai agenda perubahan. Ya. Kita perlu merefleksikan nanti, merumuskannya menjadi langkah-langkah agenda perubahan mulai dari lingkungan yang terdekat, saya kira yaitu di kompleks perumahan kita, di kampung kita, dan yang paling efektif memang saya kira adalah melalui masjid ya. Dan itu seperti yang disarankan oleh buku ini juga. Kita memulai dari masjid, karena bagaimanapun masjid ini sumber daya yang luar biasa besar untuk menarik orang, untuk menggerakkan orang gitu. Itu saja dari saya, Mbak. Dan mungkin nanti saya pengen ngobrol dengan teman-teman terkait teknis kita ngaji barengnya ini, karena di beberapa bagian ada hadis yang paling banyak itu ada tadi 14 hadis itu, nanti teknisnya gimana kita membahasnya, dipecah jadi 2 atau gimana. Itu aja sih, Mbak. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi, dan terima kasih juga pada teman-teman yang masih bertahan sampai di akhir diskusi kita malam hari ini. Harapannya semoga tadarus kita malam hari ini nggak hanya berhenti di sini ya, ada langkah-langkah praktis yang lebih penting lagi agar kita bisa semakin bisa memanfaatkan alam ini dengan bijak gitu, sesuai amanah kita sebagai manusia, yaitu khalifah fil ardh. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Lutfi. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Lutfi, teman-teman di sini bisa stay dulu untuk membahas kira-kira teknisnya untuk pembahasan selanjutnya kira-kira bagaimana. Terima kasih Pak Roya dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tadarus selanjutnya.